Hari ini kita sudah mulai menggabungkan semua komponen elektronika disebut dengan rangkaian gitu ya. Tapi sebelum saya membahas rangkaian separator, saya ingin memperkenalkan apa saja yang ada dalam isi skematik gitu ya. Apa yang ada di dalam isi dalam skematik itu. Yang pertama adanya blok diagram. Ini blok diagram. Blok diagram itu seperti apa? Ya. Blok diagram. Nah, ini blok diagram. Blok diagram itu biasanya ada di halaman pertama ya dalam skema. Nah, ini namanya blok diagram. Atau istilah lain namanya daftar isi gitu ya. Nah, dalam mengaktifkan KJT itu ini blok diagram yang ditampilkan secara gambaran besarnya, secara garis besarnya. Di sini ada trigger point. Ya. Trigger point ini adalah prosesornya gitu ya. Prosesor yang input dengan short bridge juga ada di prosesor. Nah, yang terpisah ini chip not bridge-nya, disebutnya cedar Q. Gitu. Nah, jadi pada apa namanya? Ini motherboard ZE7 short bridge-nya itu nyatu di sini. Ya. Menyatu di prosesor ya, ini. Nah, yang cedar view-nya, not bridge-nya yang ini gitu. Yang hitam ini not bridge-nya. Di skematik istilahnya cedar view untuk menampilkan. Makanya di sini terhubungnya kemana? Ke DDR ya atau ke RAM, ke konektor HDMI, ke konektor LPDF dan ke PGA konektor begitu. Nah, kalau yang short bridge ini terhubung ke IC SIO atau EC ya. Ini short bridge nih sini. Begitu. Dan ini semua adalah blok diagram. Begitu ya. Selanjutnya ada regulator. Nah, kalau regulator pasti ada ya. Regulator tuh pasti ada. Setiap motherboard pasti ada regulator. Kenapa? Karena regulator itu yang memproduksi listrik gitu, Pak. Ya. Iya. Regulator itu yang memproduksi listrik. Yang memproduksi listrik tegangan 3 volt, 5 volt, 1,5 volt ya. Terus 1,8 volt, 1,5 volt itu regulator. Selanjutnya ada di dalam isi skema itu ada power sequence. Nah, ini. Power sequence itu adalah urutan signal dan tegangan dari awal sampai akhir hidup. Ini jarang. Masih banyak banget. Oke, terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar, Pak. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Mengenai power sequence nih, saya akan memperkenalkan power sequence. Power sequence ini adalah urutan signal. Ini biasanya ada di akhir. Nah, ini power sequence. Nah, ini yang paling detail nih, ya. Power sequence di sini di power sequence itu ada timing diagram, ada block diagram. Nah, kalau yang ini timing diagram. Jadi urutan signal secara detail. Nah, seperti ini. Ini kalau ada power sequence di dalam skema ini sangat mudah sekali analisis kerusakannya sangat mudah. Kenapa? Karena kita terukur gitu ya, sesuai dengan urutan signal dari mulai tegangan apa yang harus ada ini pin gitu ya. Nanti kita akan bahas. Pin ini adalah output separator.
Ini harus ada 19 volt. Nanti setelah ada pin harus ada 5 volt, 3 volt, dan VCC RTC. Ini adalah tegangan dari CMOS atau baterai CMOS begitu. Sampai di sini ya. From button to EC, ditekan tombol power gitu ya. Tekan tombol power, terus EC atau CEO mengeluarkan S5 on signalnya. Ini berurutan. Jadi sangat mudah sekali kalau ada power sequence, Pak. Tapi power sequence ini jarang ada ya. Power sequence ini jarang ada dalam skematik. Tapi kalau ada, ini sangat mudah sekali untuk kita sebagai teknisi motherboard. Ya, karena urutan signalnya jelas. Iya. Kalau ada Oke, power lanjut. sequence, ini urutan signalnya sangat jelas sekali. Jadi kita tidak mungkin tersasar. Itu jadi kalau power sequence itu ibaratnya peta lah, peta harta karun gitu loh. Mapnya gitu loh. Mappingnya jelas gitu ya. Kalau kita mau berangkat ke suatu tempat pakai Google Map kan jelas tuh. 300 meter belok kanan, 500 meter lagi belok kiri kan jelas gitu kan urutannya. Iya. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau menggunakan Google Map itu kita diarahkan ke jalan tikus, Pak. Kalau Google Map, kemarin saya waktu ke Jogja pernah pakai Google Map tuh, kita malah masuk jalan RW. Tapi kalau di power sequence ini enggak ya, enggak ada istilah jalan tikus, ini enggak ada alternatif, harus berurutan gitu. Ya, kalau di dalam power sequence. Nah, ada juga yang menggunakan blok diagram. Nah, kalau yang blok diagram contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan nomor ya. Digunakan nomor nih, bisa terbayang dari adaptor atau dari baterai. Masuk ke charger atau ke PU2 atau ke IC charging ya. Ini rangkaian separator ini harus keluar pin gitu. Dari pin ini akan diolah oleh regulator 3 dan 5 volt. Menghasilkan 3 PPCU dan 5 PPCU, ini standby ya. 3 volt dan 5 volt masuk ke IC CO atau EC gitu. Jadi IC CO atau EC ini dia harus mendapatkan 3 volt gitu ya. 3 volt standby untuk hidup dirinya atau untuk aktivasi dirinya. Nah, nanti ada 3 volt juga yang masuk ke CEO melalui NBSP on crash atau yang terhubung ke tombol power. Nah, ini di sini harus ada 3 volt di tombol power. Nah, ketika dipicu oleh tombol power, maka IC CEO akan mengeluarkan signal namanya S5 on begitu. Ya. S5 on ini adalah signal perintah. S5 on ini adalah signal perintah untuk memerintahkan rangkaian PS mengalirkan 5 PPCU yang tadi yang ini, 5 PPCU ini mengalirkan ke 5 PS5 gitu. Dan 3 PPCU mengalir ke 3 PS5. Ini mengarah ke PCH. Nah, artinya PCH ini adalah chip. CH itu chip, kalau P-nya power chip gitu. Ini proses yang ke-6 begitu. Nanti selanjutnya proses yang ke-7 apa? Dari CEO ke EC ya. Ke EC ini dari EC ya, dari EC ke chip ke short bridge ini, dia akan mengirim sinyal namanya laporan EC reset. Ya. Mohon maaf, nanti ininya bisa di-mute dulu mic-nya biar saya jelaskan dulu. Nanti dari sesi tanya jawab dibuka lagi mic-nya. Oke, nah, Pak. Dari EC juga melaporkan ke short bridge ya, ke PCH ini. PCH ini adalah power chip ya, yang ini kotak ini chipnya, yang ini EC-nya. Dia melaporkan gitu ya. DN BSW on crash. Artinya apa? Artinya adalah laporan dari EC ke short bridge ya, melaporkan bahwa tombol power ini sudah ditekan begitu. Ya, ini sudah ditekan. Jadi tadinya NBSW on crash, dia dilaporkan DNBSW on crash. Artinya D adalah drain. Drain itu mengalir begitu, Pak. Ya. Nah, kalau sudah dilaporkan ke short bridge, berarti short bridge memberikan perintah lagi ke EC. Apa perintahnya? Sus check crash dan sus back crash begitu. Ini adalah urutan yang ke-9 begitu. Ini power signalnya. Ya.
signalnya sus backres dan sus backres. Apa perintah sus backres? Alirkan listrik ke rangkaian selanjutnya, begitu. Nanti dari EC ini mengirim signal ke regulator atau ke rangkaian PS ya, ke PWM untuk mengalirkan listrik selanjutnya, main on, sus on dan main on, begitu. Sus onnya yang ini, sus on ini 3 volt nih. Jadi tegangan-tegangan perintah atau signal-signal yang dikirim dari IC SIO atau EC itu 3 volt ya, sesuai dengan inputannya. Ini kan inputannya 3 volt nih, begitu ya. Kirim sus on ini 3 volt, begitu. Terus nanti kalau sudah ngirim 10 urutan yang ke-10, nanti ada urutan yang ke-11. Mana di sini urutan yang ke-11? Nah, ini urutan yang ke-11. Maka 1,5 pisus ngalir gitu dan 3 pisus ngalir. Begitu. Ini sinyalnya dari sini. Sus on. Nah, sini nih, sus on. Tuh. Nah, dari proses inilah dari urutan yang ke-11 inilah Pak RAM baru mendapatkan tegangan gitu, Pak. Tegangan RAM kan 1,5 volt, itu dapatnya dari 1,5 pisus. Lalu selanjutnya ini urutan yang ke-12 ini. Dia laporan bahwa regulator 1,5 volt sudah bekerja dengan baik, dikirim ke sini. Nanti ujung-ujungnya kemana? Ujungnya itu dikirimnya ke short bridge begitu ya. Ini kan ada simbol apa tuh namanya? Simbol logik ya. Simbol logik ini. Nah, di sini dikirim ke sini. Tuh. Power good ya ke short bridge. Nanti dari proses 12 nanti akan ada proses yang ke-13. Apa proses 13? Kalau ini sudah dilaporkan bahwa 1,5 volt sudah bekerja dengan baik, maka EC akan mengirimkan perintah lanjutan namanya main on. Artinya adalah aktifkan atau on-kan atau alirkan rangkaian utama begitu. Nah, rangkaian utama itu apa saja? Ini menggunakan MOSFET ya, MOSFET gitu kan. Nah, ini adalah chip dia dapat tegangan, terus mulai 1,05 volt itu untuk chip juga mulai dapat tegangan semua setelah main on. Nah, 14, 15, 16. Nah, ini baru proses yang ke-16 baru prosesor dapat tegangan. Ini namanya PCC core dan PCC GFX begitu. 16 lalu 17. Nanti setelah 17 nanti ada laporan bahwa regulator PCC core sudah bekerja dengan baik, power good begitu. Atau HWPG PCC GFX. Nanti dikirim lagi ke mana? Ke short bridge juga begitu, Pak. Ya. 18 ini namanya nanti sinyal terakhir namanya PLT RST crash. Nah, ini adalah signal terakhir gitu, sesuai dengan urutannya di dalam power sequence. Kalau kita dilihat dengan ini, jadi di power sequence yang berbentuk diagram juga, di sini adalah PLT RST crash adalah signal terakhir yang dilaporkan dari short bridge ke CPU begitu, ya. Di sini juga ada power sequence. Nah, ini dari short bridge ke all, artinya ke CPU ya, dilaporkan ini. PLT RST crash itu signal terakhir. Ini laptop sudah tampil dan bekerja dengan normal begitu. Ini sekilas tentang power sequence ya. Oke, selanjutnya ini yang timing diagram sudah, tadi blok diagram juga sudah. Ada catatan revisi. Nah, catatan revisi itu seperti ini. Nah, ini adalah catatan revisi. Semuanya dalam bahasa Inggris. Maka sekarang kita baru ngerti dan paham kenapa nilai bahasa Inggris ketika kita sekolah itu mempunyai bobot yang tinggi, begitu, Pak. Ya, kita sadar sekarang gitulah, Pak Wandi ya. Kenapa kita nggak bisa menyalahkan sekolah, kita nggak bisa menyalahkan Ya, kurikulum. Pak. Ternyata sekarang terasa gitu loh. Di skematik nggak ada yang bahasa Indonesia. Indonesia, betul. Ya. Oke, silakan sekarang boleh berbincang-bincang. Ini tentang revisi. Oke. Oh iya Pak, berarti ini blok diagram ini itu kayak
skema sederhana gitu ya Pak ya. Ya, rangkumannya ini, rangkumannya. Rangkuman Melalui ya. melalui persekuen yang blok diagram ini kita bisa melihat gambaran utuh gitu loh. Gambaran utuh. Nanti detailnya ada di setiap halaman, di setiap rangkaian-rangkaian begitu. Siap, Jadi siap, kalau siap, ada siap. power sequence tuh udah enak banget itu. Saya kalau nyervis motherboard berbagai macam kerusakan, kalau ada power sequence itu 99% saya colpet. Kalau ada skemanya, ada power sequence-nya. Gitu. Lebih enak ya Pak ya. Enak sekali. Makanya istilahnya harta karun kalau ada power sequence. Kalau di teknis motherboard, ini loh harta karun gitu. Jadi urutan-urutan ini Pak untuk berbagai merek motherboard sama itu Pak. Hanya beda istilah saja, Pak. Hanya Ini beda kan Acer kebetulan yang Bapak buka ini kan? Ya, saya yang Nah. saya gunakan Acer Z7 karena memang mudah dipahami dan familiar ini. Ya, istilahnya dan di sini juga ada power sequence. Jadi saya bisa mengenalkan begitu, Pak. Tapi ingat bahwa power sequence ini jarang ada. Kopi dulu biar nggak mumet. Iya. Nah, sekarang bisa dibedakan setelah mengikuti kursus walaupun kelas online, setelah melewati sampai ke bab IC, sampai ke pengatur skema, sekarang lihat skema kira-kira masih gelap, remang-remang atau sudah agak terang ini? Sudah agak terang dikit Pak. Sudah agak terang Pak. Nah, kalau udah agak terang nanti tambah terang nanti ketika dibahas rangkaian ya. Amin. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Sebelum saya bahas selanjutnya. Pak, itu bolongan besar yang di tengah sequence itu tuh itu ya bolongan itu ya kipas ya nggak salah ya. Yang mana? Yang ini Pak. Ini. Itu Pak ya benar. Ini Ya. bukan kipas, Logic ini itu. adalah ini IC Logic. IC Logic. Jadi melalui semua laporan ini akan diarahkan nanti di satu laporan namanya HWPG. Ya. Artinya adalah laporan kerja power good, artinya semua power oke gitu loh. Dilaporkan ke sini. Nanti di sini juga ada apalagi ini ada logic juga di sini, IC logic ya, IC pembanding. Nanti dikirim lagi sini power good gitu. Ini bukan kipas. Saya kira ground tadi Pak. Bukan. Ini adalah arah tegangan ini. Signal-signal ini dikumpulkan. Nanti kalau semuanya sudah ada, baru dikirim. Set, kirim di sini. Nah, kalau ini sudah ada TPT power oke, maka shortbreed ini akan mengirim signal laporan ya ke CPU ini. HW, A, power good. Ini semua kirim. Dan PLT, RST, ya, N. Nah, ini udah dikirim juga ke CPU gitu. Ya. Signal terakhir sampai laptop tuh betul-betul tampil nyala dan normal gitu. Jadi ini merupakan salah satu seperti power test gitu Pak ya? POS. Power ya. On cell test, bukan? Betul Pak. Betul Pak ya? Betul. Iya. Ini adalah running testnya di sini gitu loh. Prosesnya harus terpenuhi gitu kan. Jadi ada kalau mendaki gunung tuh kita bisa nyampe ke puncak itu kita melalui pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 dan sampai puncak gitu, Pak. Iya. Jadi begitu ada masalah di memori, mungkin dia bisa jadi bunyi bip gitu Pak ya? Iya, nah biasanya berarti itu 1,5 volt nggak ada. Berarti laporannya itu nyangkut di mana itu Pak? Ya, kita analisis di sini Pak, di regulator 1,5 volt. Pastikan 1,5 voltnya ada. Kalau 1,5 volt nggak ada ya RAM-nya kan nggak bunyi, nggak kerja. Kalau nggak kerja dianggap RAM tidak terpasang gitu Pak. Maka bunyinya bip. Iya betul. Kalau keyboard yang ini Pak tertekan di mana itu Pak? Di urutan keberapa itu kira-kira? Nah, kalau keyboard tertekan itu di sini tidak ada Pak. Karena ada. Itu adanya di sini. Dia dapatnya dari ini Pak, 5 PS5, 3 PS5 gitu.
itu keyboard. Jadi ketika ditekan tombol power 3PS5 tuh ngalir gitu. Dan 5PS5 ngalir. Jadi keyboard itu hanya sebagai konsumen. Toh laptop tanpa dipasang keyboard juga dia bisa nyala. Jadi dia bukan perangkat inti gitu. Ya, betul. Ya. Termasuk hard disk juga Pak ya, tanpa dipasang bisa nyala ya. Tanpa dipasang bisa nyala. Iya. IP juga sama. Betul. Ya, pengguna. Jadi pengguna listrik dia. Sebagai konsumen istilahnya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Lanjut Pak. Udah mulai seru ini. Nah ya, kalau nggak paham nggak seru. Biasanya kita seru belajar itu karena paham dan bisa mengikuti pelajarannya. Benar nggak? Kalau nggak bisa mengikuti pelajaran pasti mumet, pasti izin Pak mau ke. Tahu aja Bapak ya. Saya pernah jadi siswa Pak. Oh, pengalamannya. Ya, kalau gurunya ngejelasinnya nggak bisa dimengerti, saya tinggalin basket dulu. Oh, gitu. Dulu SMK Pak ya? Di SMK betul Pak, di SMK. Oh, SMK. Kita Iya. gitu. Kalau gurunya suka telat, neranginnya nggak jelas, nggak bisa dipahami, saya tinggalin. Nanti di kontak itu teman-teman. Izinnya satu-satu, nanti tinggal sisa 2 orang. Oh gitu. Jadi ada kode rahasia dalam kelas. Betul. Oke. Izin ke belakang, oh, ya nanti satu-satu. Tahu-tahu udah di lapang basket main basket gitu. Nanti yang nyari itu tim disiplin. Nah, waktu SMK kayak gitu. Terus ditampar pakai ini apa? Pakai sandal jepit ya. Sandal jepit. Tampar satu. Udah biasa ditampar gitu, udah biasa. Senyum-senyum aja. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang ada siswa yang ditampar, lapor polsek. Makanya mentalnya beda, gitu. Dimarahin guru, ditampar, gimana ya, santai aja. Iya betul. Makanya untuk kemarin demo di Jakarta kan STM di depan ya, bantuin mahasiswa. Betul Pak. Iya. Oke ya, cukup intermezzonya, itu hanya iklan saja. Iya. Nah ini yang harus dikerjakan oleh peserta kursus agar paham skema, menggambar ulang skema. Nah yang harus digambar itu di skematik ya, semua yang di lampiran modul harus digambar, dan yang skematik itu halaman 29 dan 30 wajib digambar. Ini. 29 30. Ini wajib digambar. 29 ini halaman 29. Ya. Ini yang ini halaman 29 dan halaman 30 wajib digambar. Di skema itu file skemanya udah dikirim ya? Skema. Ya, file Belum skema. ada Pak. Belum ada seperti Pak. Tapi nggak tahu kalau Bapak kirim ya baru. Wah, saya udah kirim sebelumnya. Ketika bentar, kalau belum saya kirim lagi. Yang Bapak kirim apa ini? Enggak mau modul enggak, Pak? Modul maksudnya. Iya, modul ya, betul. Sebelum mulai kan Bapak sudah kirim modulnya. Ya, nah waktu itu seminggu sebelum. Ini saya kirim tuh. File skematik aslinya. Nah, di file skematik aslinya itu udah saya kirim di grup kelas. Oke, ya. File skematik aslinya itu wajib dicetak, digambar ya. Digambar manual aja. Kalau mau di komputer juga boleh. Wah, berapa jam gambar di komputer tuh, Pak? Pakai apa, Pak? Pakai Corel. Pakai Corel. Ini yang saya di modul ini saya gambar pakai Corel nih. Iya, kan? Tapi ini udah saya rangkum ini gitu. Sederhanakan oleh saya. Jadi hanya blok diagram komponen yang yang mempengaruhi rangkaian separator yang saya tampilkan di halaman ini, di lampiran ini. Jadi yang harus peserta kursus kerjakan tugasnya adalah
Menggambar gambar halaman skema 29 dan 30 pada skematik kuanta ZE7. rangkaian separator skematik kuanta Z7 ref D itu Pak ya. Revisi D ya. Ya. Lampiran 1 berarti Pak. Sama lampiran 2 Pak ya. Kalau yang di modul itu wajib digambar semua Pak, yang di lampiran-lampiran. Semua rangkaian yang ada di lampiran wajib digambar. Oh, Lampiran 1, lampiran 2 itu wajib digambar semua, walaupun di modul sudah ada. Iya. Ya itu mah terserah, kalau pengen paham ya gambar. Katanya Kak Guru itu digugu dan ditiru gitu Pak. Nah, saya sudah menggambar duluan loh Pak. Iya. Makanya saya paham benar karena saya menggambar. Iya. Gambar saya manualnya saya menggambar, pakai komputer juga gambar. Karena kalau dilampirkan di modul gambar manual kan kurang aktif gitu Pak. Kira-kira begini Pak, kalau saya mau tanya, ada nggak kira-kira rangkaian separator skematik ini yang berbentuk seperti aplikasi simulasi gitu Pak? Oh, belum tahu saya Pak. Oh, belum tahu ya. Saya aja nih gambarnya manual nih pakai Corel. Iya. Pakai Corel. Belum ada dapat aplikasi untuk menggambar khusus skema gitu. Kalau dulu waktu saya gambar flow map, DFD, use case itu saya menggunakan Visio. Iya betul. Zaman saya kuliah gitu. Tapi untuk menggambar skema susah pakai itu, ya udah saya pakai Corel aja. Gitu. Jadi manfaat mata kuliah desain grafiknya dimanfaatkan buat gambar skema. Rapi nih penggambaran Bapak nih. Lumayan lah ya, 1 semester belajar desain grafis, manfaat buat gambar skematik. Biasanya kan peserta kursus lebih bangga kalau kayaknya digambar oleh gurunya gitu, bukunya yang nulis gurunya gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya, waktunya 9 menit lagi. Ini udah yang saya jelaskan. Harus yang agar paham skema itu digambar. Ini tegangan-tegangan yang ada di laptop ini harus kita ketahui. Jadi tegangan yang ada di laptop umumnya seperti ini. Nah, ada 19 volt. 19 volt itu kalau dari adaptor, kalau dari baterai itu 12 volt gitu. Ada 15 volt, ada 5 volt, ada 3 volt, 1,8 volt. 1,8 volt ini untuk chip. 1,5 volt pump. 1,05 volt untuk chip dan 0,75 volt itu output regulator 1,5 volt. Ya, dan ada tegangan P-core dan PGFX ini. P-core dan PGFX itu menggunakan range tegangan antara 0 sampai 1,2 volt. Apa demikian? Karena tegangannya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kerja prosesor begitu. Ketika prosesor kerja yang banyak, misalkan kita buka Corel, buka YouTube dalam satu waktu yang bersamaan, maka tegangan ke P-core itu akan bertambah gitu Pak. Ketika tegangannya bertambah, maka efek yang ditimbulkan adalah panasnya bertambah juga. Ketika panasnya bertambah, maka putaran kipas akan bertambah kencang begitu Pak. Karena ada resistor NTC, resistor suhu. Iya. R suhu itu NTC namanya. Jadi NTC itu kan sifatnya ketika dia panasnya bertambah atau meningkat, maka hambatannya berkurang begitu. Ketika panasnya sudah mulai dingin kembali, maka hambatannya bertambah kembali begitu Pak. Ketika hambatan bertambah bisa membuat kipas sampai berhenti gitu, karena memang dirasa tidak berputaran. Iya. Atau dipandang bahwa prosesor tidak membutuhkan pendinginan melalui kipas gitu, karena memang posisinya misalkan lagi standby, laptop lagi standby kan kipasnya diem. Iya.
Jadi kalau untuk USB dia ya berapa volt itu Pak? Port USB itu. USB itu 5 port yang kerjanya. 5 port ya. Ya, kalau tegangan datanya 3 port. Itu makanya kita bisa ngecas Pak ya, ngecas HP ya. Ya, kalau colok USB ke HP kan ngecas itu karena 5 port. Langsung pakai kabel datanya itu. Ya. Ini ada catatan, BIOS bukan hal yang sepele karena dapat mengakibatkan kerusakan yang menyebar kecuali korslet. Ketika nge-flash BIOS jangan bosan. Terus lakukan hingga menemukan file yang tepat. Begitu. Istilah clear me regional artinya bisa digunakan untuk semua jenis BIOS tidak tergantung lokasinya atau negara. Jika istilah MI regional artinya itu sesuai lokasinya. Contoh, BIOS lokasi di negara Asia tidak bisa dipakai di produk laptop Amerika. Contohnya seperti itu. Nah, supaya bisa digunakan harus di clear me dulu, begitu. Nah, siapa yang bisa meng-clear me? Itu orang-orang ahli. Kita cari aja file BIOS-nya yang udah di clear me aja. Banyak di Pinapik, server Pinapik banyak. Gitu Pak. Yang bayar 100.000 sama Bapak itu ya tiap bulan ya? Betul. Ya mau bayar langsung ke Pinapik boleh 512.000 kalau nggak salah per bulan. Tapi mendingan ikut iuran ke saya aja 100.000. Jadi ya, saya yang bayar ke Pinapik gitu loh. Jadi itu namanya ramai-ramai lantas, malang-malang tabrak. Jadi kalau berat sama dipikul kan ringan sama dijinjing gitu loh Pak. Kalau saya banyakkan kan jadi iurannya cuma 100.000. Oke. Itu tadi yang di atas, maaf Pak, tadi yang di atas tuh ada lagi satu baris apa itu? Mana? Untuk tampilan apa tadi? Oh iya. Nah iya. itu kerusakan yang berhubungan dengan datanya. Oh ya ini nih ya. Oke, yang ini ya dia maksud ya. Iya. Kerusakan yang berhubungan dengan data atau tampilan yaitu ini 1 BIOS. Tapi yang lebih ini dibalik ya, harusnya RAM dulu, jangan dulu BIOS. Iya. RAM, Betul. ya. RAM, BIOS, chip, prosesor, begitu. Itu urusannya dengan data atau tampilan. Jadi kalau ada laptop hidup tapi tidak ada tampilan, yang pertama harus kita coba adalah RAM-nya diganti dulu, gitu. Kalau RAM sudah diganti tetap tidak tampil, coba di flash BIOS. Oh gitu ya. Kalau di flash BIOS juga tetap udah berkali-kali nge-flash BIOS tidak tampil juga, berarti chipnya udah rusak, gitu. Udah rusak ya. Berarti kalau chip rusak ganti motherboard Pak ya? Ya ganti motherboard aja, biar cepat. Itu adalah jurus autosoped Pak. Yang penting konsumennya mau gitu loh. Yang penting kan. Ya betul. Sebenarnya Pak setuju. Pak. Ya. Flash BIOS tuh kayak gimana ya? Flash BIOS itu tonton ini YouTube saya yang ada flash BIOS-nya udah pernah ditonton belum? Belum. Nanti tonton banyak dulu ya. Videonya Pak. Banyak videonya. Videonya banyak. Oh nanti saya kirimkan linknya, link flash BIOS. Iya. Oke. Jadi kalau udah nonton video cara flash BIOS nanti boleh tanya lagi ke saya. Cara flash BIOS. Oke, siap. Biasanya kalau udah nonton videonya nggak jadi nanyanya. Tinggal praktek. Berarti Pak Wandi sudah sampai itu Pak ya, flash apanya ya? Alat-alat semuanya. Ini masih di jalan Pak, masih di jalan. Oh, masih di jalan. Masih di jalan Pak Wandi. Nanti saya rencananya dikirimnya sekalian sama sertifikat, sama kaos nih, nunggu informasi kaos. Biar nggak double ininya ongkirnya, kasihan Wandi nanti. Ongkosnya mahal juga ke Kalimantan Barat. Sama saya juga belum sampai itu Pak, kaosnya itu Pak. Ya emang belum, dari sana juga belum dikirim Pak. Oh gitu. Itu baru sekarang tuh kan PO, itu baru masuk. Oh masih PO. Ya kemarin PO terakhir ditutup kemarin. Nah sekarang udah masuk produksi orderannya. Nanti rencananya dikirim serempak dari Jogja, dikirim dulu ke sini. Nanti dari sini saya kirim parts ke semuanya yang pesen. Oh gitu. Oke. Siap. Itu kan PO Pak. Jadi memang nggak sengaja produksi kaos menyetok di sana. Kalau produksi mah kemarin juga bawa. Takutnya udah produksi nggak ada yang beli gitu loh Pak. Panitia juga.
Betul. Oke. Saya akan bahas rangkaian ini break sekitar 10 menit, tapi sambil menunggu live lagi, tonton video yang saya kirim ya. Saya akan kirim di Oh grup. iya Pak. Ya, oke. Oke Pak, siapa? 10 menit ya breaknya. Nanti tinggal diskusi aja kalau udah nonton video itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.